Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrur Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjataken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika kita sedaya pikantuk rahmat tuwin keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing dalu menika panjenengan lan kula sedaya saged tindak dumateng masjid ingkang kita muliakan menika. Mugi-mugi langkah panjenengan saking dalem dugi masjid menika dados amal kesaenan, dados jaminan ingkang saged kita petik benjang wonten akhirat nggih menika piyayi ingkang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala benjang wonten akhirat nggih menika perlindungan wonten padang mahsyar. Boten wonten payung wonten mrika. Sing wonten adalah jaminan dari amal-amal kesaenan ingkang sampun kita tindakaken wiwit kita jebrol lair saking rahim ibu kita sedaya ngantos akil balik nika batas khitab Allah Subhanahu wa taala maringi ganjaran napa dosa dumateng tiang-tiang ingkang gesang. Dados ketika kita sudah akil balik atau mukallaf, sudah berakal, maka saat itulah mulai dihitung amal-amal kita sekalian. Jadi kalau kita menghitung sudah 80 tahun, sudah berapa kali tindak teng masjid. Engkang yang baru umur 5 tahun, 5 tahun itu sudah digunakan untuk ke masjid. Nek gangsal tahun pun balik dereng Bapak Ibu. Dereng nggih. 7 tahun nggih paling tidak. Usia balik itu ketika seseorang, kalau anak laki-laki itu sudah mimpi basah, sudah bisa menikmati kenikmatan seksual nggih. Makanya harus dijaga. Itulah Allah menetapkan bahwa orang yang sudah akil balik itu sudah terkena kewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Jadi kalau ditinggalkan ibadah sholat, maka nyebabaken piyambakipun mendapatkan meninggalkan sholat merupakan dosa yang besar. Kalau dosa yang besar, balasan kelak di akhirat adalah siksa api neraka. Nek nindakake sholat berarti dipun paringi pahala ganjaran. Nggih menika mlebet swarga
diparingi kenikmatan sing abadi. Para rawuh jamaah ingkang kawula hormati, monggo kita munjuaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang kita raosaken wiwit kita lahir dumugi sakniki panjenengan sampun nate ngetang. Bapak, Ibu, sampun dereng? Nek ngetang nggih mboten cukup. Nggih. Nek ngetang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Coba kalau satu masjid ini butuh oksigen. Ini kalau dihitung sekitar 100 kurang lebih nggih jamaah. 100 oksigen. Nah, nek setabung oksigen niku pinten reginipun? Pas Covid niku ingkang alit 3 yuta nggih. Biyen niku pas Covid niku. Lah niki sak masjid niku mboten wonten sing betahaken oksigen. Niku nek diitang ngaten. Lah seberapa lama kita hidup ini? Kalau sehari itu kita butuh oksigen 1 tabung, reginipun 3 yuta. Wah, puasa niku 30 hari pinten niku? Ya Allah, itu baru saja yang namanya oksigen. Belum nikmat-nikmat yang lain. Konon orang yang sakit jantung, ketika jantungnya sudah tidak berfungsi, kemudian dioperasi dan dipasang ring. 1 ring jantung itu harganya 50 juta. Nah, itu kalau kita mau menghitung nikmat Allah. La tuhsuha, betul-betul kita tidak mampu untuk menghitung. Maka yang ada kita harus membalas dengan kita syukur, dengan kita taat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah. Jamaah ingkang kawula hormati, salat serta salam kita aturaken Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun, pertolonganipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui menjadi umatnya yang soleh dan solehah, dan kelak dijamin ditolong untuk dimasukkan golongannya orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salajengipun kawula matur ingkang, kalau untuk adik-adik ini ya, mau judul nggih. Judulnya itu istiqomah atau konsisten dan kontinu atau berkelanjutan. Jamaah rahimakumullah, konsisten atau istiqomah, kontinu atau berkelanjutan adalah 2 elemen penting yang saling melengkapi untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Istiqomah ataupun konsisten adalah kemampuan untuk tetap menjalankan amal kebaikan, menjalankan pekerjaan, menjalankan program kerja, termasuk juga dalam menunaikan ibadah, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Jadi banyaknya atau kualitas ibadah kita itu adalah kita laksanakan secara terus-menerus ataupun istiqomah, konsisten. Karena apa? Allah tidak pernah sehari pun menghentikan pasokan udara masuk ke paru-paru kita. Jamaah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ada yang pernah dihentikan udaranya untuk kita hirup selama 5 menit?
Dereng nggih. Niki jamaah sepuh-sepuh di atas 60 tahun belum pernah dari umur 0 tahun sampai 60 tahun ini Allah belum pernah menghentikan pasokan udara ke dalam diri kita. Yang sudah dihentikan udaranya masuk ke paru-paru kita itu mereka semuanya adalah sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah kita masih bagas waras bisa rawuh wonten ing Ramadan menika. Maka ketika datang bulan suci Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah kemurahan, kebahagiaan kepada kita semuanya dengan datangnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan ini. Ini alhamdulillah kita tidak pernah dihentikan udaranya sedikit pun. Meskipun kadang-kadang kita ataupun saudara kita bakar sampah ataupun mungkin ada pencemaran udara yang mempengaruhi ambekan kita. Apa niki ambekan? Nafas kita nggih. Nah, kalau yang merokok monggo itu udah gawe dhewe kok. Nah, itu adalah karunia yang Allah berikan. Jadi Allah memberikan karunia kepada kita nggak pernah kendat, nggak pernah putus. Maka kalau kita ingin berhasil ibadah kita juga harus kita lakukan secara istiqomah. Jangan sekali-kali kita berhenti sholat. Wah, aku wis pensiun kok. Aku ya pensiun sholate. Ampun. Ingkang makarya. Lah ingkang teng Sabin aku wis ora kuat ning sawah meneh. Aku ya ora kuat ning masjid saiki. Ampun pensiun. Sholat itu harus terus-menerus kita tindakan sampai kita berangkang istilahnya pun nggih. Mboten saged tindak, ya harus kita tindakan sholat. Sampai kita hanya bisa berkedip atau hanya kita bisa berisyarat ketika sholat, itu pun harus kita tunaikan. Baru kalau diumumkan di masjid ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kewajiban fardu kifayah ingkang sugeng. Nek sampun diumumke oleh Pak RT atau Pak Takmir di masjid ini pengumuman meninggalnya si A, maka si A itu sudah pensiun dari sholat. Saatnya yang masih hidup itu menyolatkan. Siap Bapak Ibu? Harus kita siapkan. Harus kita punya bekal untuk menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu adalah konsisten atau istiqomah. Kemudian kontinuitas atau berkelanjutan adalah kemampuan untuk menjalankan amal dan pekerjaan secara terus-menerus tanpa henti meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan, tantangan, kesulitan, hambatan maupun apapun yang menghadang di depan kita, di belakang kita, di samping kita, di atas kita, di bawah kita. Rintangan itu tidak boleh menghalangi kita sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, kontinuitas atau keberlanjutan pekerjaan atau usaha merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan. Tanpa kontinuitas, usaha yang dilakukan hanya akan memberikan dampak sementara dan tidak akan menciptakan perubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ibadah kita terhenti, maka kita resiko tinggi. Resiko tinggi ini apa? Melebet neraka. Sholat kok berhenti, nggak boleh. Tadi ibadah-ibadah madhah dari sholat, puasa, zakat, haji
Itu harus kita tinggalkan. Hanya ada batasan terkait dengan haji adalah manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu secara ekonomi dan mempunyai kelebihan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu ibadah yang harus kita lakukan dan secara terus-menerus kita tindakan sampai hayat menjemput kita. Jadi selama kita masih sugeng, maka kita harus senantiasa berusaha untuk sholat 5 waktu. Bahkan kita tingkatkan dengan sholat seperti sholat tarawih ini. Kalau pada hari biasa menjadi sholat tahajud, yang kita lakukan menjadi tambahan amal kepada kita sekalian. Jadi jamaah rahimakumullah, konsisten dan kontinuitas dalam beramal dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam bisnis, panjenengan nek punya usaha, jangan sekali-kali panjenengan usaha niku hanya dibuka Senin ataupun Kliwon atau Wage, kecuali memang rencananya rencana bisnisnya adalah bukanya selapanan nggih. Nah, atau pasaran. Tapi kalau memang usaha kita dibuat setiap hari harus buka, ya buka. Kalau enggak, lama-lama modal kita habis untuk hidup, enggak dapat untungan. Itulah makna istiqomah dan kontinuitas atau kelanjutan yang terus-menerus, konsisten untuk kita laksanakan. Demikian juga sebagai pekerja, karyawan, buruh, atau usaha yang kita lakukan. Kalau memang kita menjadi pekerja, ya kita harus kerja terus sesuai dengan yang ditetapkan sampai pada masa harus istirahat atau pensiun. Kalau tidak, nanti kita kena PHK. Nah demikian juga untuk adik-adik yang sedang belajar. Belajar itu harus dilakukan terus-menerus. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu menjadi kewajiban bagi muslim dan muslimat dari kecil sampai akhir hayat. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi panjenengan kalau sudah sepuh ngajinya ataupun sekolahnya, belajarnya, menuntut ilmunya, ya di majelis taklim, di pengaosan-pengaosan, atau melihat ataupun membaca berita atau membaca buku. Itu adalah media untuk meningkatkan pengetahuan. Karena Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sing sapa wonge menuntut ilmu akan ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu menjadi penting bagi seorang muslim dan muslimat. Baik itu urusan akhirat maupun dunia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge pengin menguasai dunia ya kudu dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge pengin uripe selamat wonten ing akhirat nggih harus dengan ilmu. Yang terakhir, barang siapa yang menuntut ilmu dunia dan akhirat, man arada dunya man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka kedua-duanya harus dengan ilmu. Jamaah rahimakumullah, maka agar kita bisa menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam usaha dan amal kebaikan, beberapa langkah, paling tidak ada 3 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Tujuan kita cetong nggih, panjenengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Monggo kita lafalaken men Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih,
panjenengan cetha tujuan hidup kita adalah hidup di dunia adalah hasanah, baik, selamat, sukses, dan kehidupan akhirat juga selamat, sukses, terbebas dari siksa api neraka dan masuk surga. Bekalnya adalah kita beramal. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif. Ini alhamdulillah masjid kita sudah makmur. Kalau diusahakan masjid kita makmur seperti ini, sholat 5 waktu. Ayo ajak-ajak keluarga. Bapake ngejak ibuke ngejak putrane ngejak koncone. Sedaya. Mbae ngejak putune. Rame ora apa-apa ning masjid. Karena masjid itu adalah untuk yang tua sampai untuk yang anak-anak. Monggo kita ciptakan lingkungan Manjung ini lingkungan yang agamis, guyub, rukun, santun, saling berbagi, tolong menolong, ada yang sakit dikunjungi, didoakan sehingga cepat sehat. Ada yang meninggal kita layat, kita sholatkan dengan sholat jenazah. Itu menjadi fardu kifayah, menjadi kewajiban sebagian kita. Kalau sudah ada yang menunaikan ya sebagian gugur. Tapi kalau bisa semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah saudara-saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang terakhir, yang ketiga, dengan cara kita ketika menghadapi rintangan, kesulitan, dengan sabar, tawakal. Sabar itu dalam segala hal. Seperti ini, rawuh di masjid ngrungokke ceramah sepisan Ramadan ini, tarlingnya sepisan nggih, Pak Takmir. Dari PCM pimpinan cabang Muhammadiyah Wonogiri kunjungan ke sini setahun sekali. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan tuah ilmu dan keberkahan. Jadi panjenengan di sini itu malaikat pada mendoakan kita sekalian. Yang dulunya sholat kita itu satu rakaat, satu pahalanya ketika sholat di rumah sendirian, tapi begitu ke sini dilipat gandakan 27 derajat. Dikalikan lagi 10 kali, dikalikan 100 kali, dikalikan 700 kali, dan dikalikan tak terhingga. Maka sholat berjamaah atau sholat berjamaah seperti ini adalah menjadi pahala yang luar biasa bagi kita. Itu investasi kita. Panjenengan remek, susah, tantangan. Ngantuk itu tantangan hambatan, tapi mboten napa-napa. Sing ngantuk kali sing mboten nggih dipun paringi udara yang sami. Napa enten sing ngantuk mboten dipun paringi udara? Gusti Allah sedaya diparing-paringi. Srengenge dipun paringi. Udan semuanya dikasihkan. Maka jamaah rahimakumullah, dengan sikap sabar, tawakal, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan ujian dalam menunaikan ibadah, akan mampu menguasai rintangan tersebut dan melanjutkan amal kebaikan dengan istiqomah berkelanjutan hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita sampai menikmati surga yang terbaik bagi kita, yaitu surga Firdaus. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.